Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jaringan sudah bersahabat. Baiklah, untuk mempersingkat, mengefisienkan waktu, kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegiatan coaching. Untuk kasus pertama, pengamat Ibu Nur Hidayah, kemudian coachnya Ibu Fatmawati, dan coach saya sendiri, Rosnia Alirman. Selanjutnya langsung saja saya persilakan kepada coach untuk memulai kegiatan. Selamat pagi, Ros. Apa kabar? Ros. Suatu hari ada perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Ibu guru meminta Rina untuk mengikuti perlombaan tersebut. Karena ibu guru sangat memahami Rina sangat berbakat. Namun, Rina masih belum percaya diri. Kemudian, ibu guru melakukan coaching dengan Rina. Silahkan, Coach. Selamat pagi, Ros. Apa kabar? Apakah kamu sibuk? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, saya baik, Bu. Kebetulan sekarang saya sedang jam istirahat, Bu. Apakah Ibu bisa minta waktu kamu sebentar untuk berbincang-bincang di gazebo depan perpustakaan? Bisa, Bu. Kebetulan saya juga mau ke perpustakaan. Ada apa ya, Bu? Tidak ada apa-apa. Ibu hanya ingin berbagi cerita denganmu. Kan kita sudah lama tidak ketemu. Sampai juga minggu depan ada perlombaan pidato bahasa Inggris. Ibu dengar kamu tidak jadi ikut ya? Mengapa? Iya, Bu. Itu benar. Sebenarnya saya ingin bercerita kepada Ibu juga. Saya merasa kurang percaya diri untuk mengikuti perlombaan tersebut, Bu. Nah, jadi apa nih yang bisa Ibu bantu dan apa yang menjadi tujuan pertemuan kita pagi ini? Saya ingin Ibu membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Apakah masih ada lagi yang ingin kamu ceritakan? Oh iya, Bu. Sebenarnya saya ingin mengikuti perlombaan pidato tersebut. Nah, jadi apa nih yang bisa Ibu bantu dan apa yang menjadi tujuan? Saya ingin Ibu membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Apakah masih ada lagi yang ingin kamu ceritakan? Masih ada lagi. Iya, Bu. Sebenarnya saya ingin mengikuti perlombaan pidato tersebut, tapi saya masih tidak percaya diri, Bu. Saya merasa gugup jika coba ceritakan kepada Ibu apa yang kamu rasakan saat ini yang membuat kamu tidak percaya diri. Jadi begini, Bu.
Saya itu merasa gugup jika berdiri di depan orang banyak di panggung. Kadang saya gemetar, Bu, sehingga membuat saya melupakan topik apa yang akan saya bicarakan. Apakah kamu tahu mengapa kamu merasa gugup dan gemetar saat di panggung? Saya merasa kurang percaya diri, Bu, karena rekan-rekan saya yang mengikuti perlombaan tersebut berasal dari sekolah-sekolah yang juara tingkat nasional, Bu. Apakah ada masalah lain lagi? Ada, Bu. Sepertinya saya butuh guru pembimbing yang akan membimbing saya mengikuti perlombaan tersebut. Baik. Nah, jadi kesimpulannya, kamu itu kurang percaya diri saat akan mengikuti perlombaan karena peserta yang ikut dalam perlombaan tersebut adalah berasal dari sekolah yang sudah juara tingkat nasional dan kamu membutuhkan guru pembimbing yang akan membimbing kamu. Apakah benar seperti itu? Iya, benar, Bu. Apakah rencana selanjutnya yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahanmu? Nah, sepertinya hal yang harus saya lakukan, Bu. Pertama, saya akan melatih diri saya untuk menumbuhkan percaya diri saya. Mungkin yang akan saya lakukan dengan pertama saya harus berpikir positif dengan cara menanggapi semua kejadian di sekitar saya. Saya mengambil hal-hal positif yang tidak akan terpengaruh terhadap asumsi atau omongan orang. Kemudian saya akan belajar mengenali diri sendiri. Saya akan mengenali kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri saya. Mungkin saya akan melakukan kegiatan yang saya sukai untuk menumbuhkan rasa bahagia dan kepuasan tersendiri. Sehingga saya dapat meningkatkan keterampilan yang dapat menjadikan saya lebih percaya diri. Hal lain lagi yang bisa saya lakukan, saya akan melakukan perubahan pada diri saya sendiri. Saya paham bahwa mungkin perubahan itu tidak instan, semua pasti butuh proses. Maka saya akan berfokus pada langkah dalam menuju perubahan tersebut. Saya tidak boleh minder pada apa yang saya lakukan, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya berpikir bahwa perubahan kecil yang saya hasilkan, insya Allah nantinya akan dapat menghasilkan perubahan yang besar. Saya harus menyemangati diri saya sendiri, Bu. Insya Allah saya pasti bisa. Kemudian saya juga tidak akan membandingkan diri saya dengan orang lain karena saya tahu bahwa setiap orang punya bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Saya juga akan berusaha mencari teman yang memiliki kepribadian yang positive thinking, Bu. Kemudian saya juga akan melakukan pola hidup sehat karena setahu saya Bu dari buku yang saya baca, jiwa yang sehat akan menghasilkan mental yang sehat. Kemudian yang kedua yang akan saya lakukan, saya akan bertemu dengan Ibu Hikmah. Dia guru bahasa Inggris. Saya akan meminta kesediaan beliau untuk membimbing saya dalam menghadapi perlombaan. Nah, bagus sekali langkah-langkah yang akan kamu lakukan. Ibu yakin kamu pasti bisa. Terus semangat untuk maju ya, Nak. Ya Bu, insya Allah saya akan lebih semangat lagi. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya. Nah, selanjutnya komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan rencanamu? Pertama, sebentar setelah jam pelajaran selesai,
Saya akan langsung menemui Ibu Hikmah untuk menentukan jadwal pertemuan agar saya segera dapat bimbingan dan latihan. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan latihan menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan diri saya setiap hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Terus siapa saja yang akan membantu kamu dalam menjalankan komitmenmu? Saya akan meminta Zahra, Bu. Saya senang dengan Zahra. Zahra anaknya baik, dia selalu berpikir positif dan juga hebat dalam percakapan bahasa Inggrisnya, Bu. Bagus. Ibu kenal sama Zahra. Kebetulan Ibu mengajar juga di kelas Zahra. Terus semangat belajarnya ya nak. Ibu yakin kamu pasti bisa. Baik, Bu. Terima kasih banyak juga, Bu. Ibu sudah mau mendengarkan permasalahan saya dan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, sampai di sini percakapan kita. Nanti kalau misalnya ada masalah lagi, kamu boleh kok ngobrol sama ibu lagi. Ibu selalu siap untuk anak-anak untuk lebih maju dan lebih baik lagi. Baik, terima kasih, Bu. Saya izin ke kelas dulu, boleh ya, Bu? Ya, silahkan nak. Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam nak. Baik, terima kasih kepada Ibu Rosnia Alirman dan Ibu Fatmawati atas coaching yang dilakukan. Di sini saya sebagai pengamat melihat percakapan antara Ibu Fatma dan Ibu Ros sebagai guru dan murid ini sangat menarik, di mana model tirtanya ini sudah jelas, di mana pertama ada tujuannya. Tujuannya di sini guru sudah bisa menjelaskan tentang tujuan apa yang akan dia lakukan. Nah, terus sehingga ia bisa membantu permasalahan yang sedang dihadapi murid ini. Nah, kemudian setelah tujuannya, identifikasi masalahnya sudah terlihat, di mana coach di sini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh murid ini, sehingga ia bisa memberi masukan atau saran apa yang akan dilakukan sehingga coachnya atau muridnya bisa kembali percaya diri. Nah, kemudian tentang aksi nyatanya juga sudah jelas, di mana coachnya memberikan saran atau cara bagaimana coachnya ini bisa menyelesaikan permasalahannya. Terus pada tanggung jawabnya juga sudah kelihatan, di mana coachnya memberikan pertanyaan bagaimana cara coachnya ini bisa mewujudkan komitmen yang akan dilakukan, sehingga ia bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami. Nah, saya kira ini percakapannya menarik sekali. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Ros dan Ibu Fatma. Terima kasih atas peran yang dilaksanakannya. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus nomor 2. Kasus nomor 2,
What's Nur Hidayah? Kose, saya sendiri Fatmawati. Suatu hari, setelah jam pelajaran selesai, Ibu Nur melihat seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat. Sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara menanggapi ini? Suatu hari setelah jam pelajaran selesai, Ibu Nur melihat Fatma sedang duduk di gazebo depan ruang kelas. Nur selalu mendekati Fatma dan melakukan komunikasi asertif dengan Fatma. Selamat siang, Fatma. Kok kamu belum pulang? Mengapa kamu duduk menyendiri di sini? Selamat siang, Bu. Iya, Bu. Sebentar lagi saya akan pulang, Bu. Boleh Ibu duduk sebentar di sini? Ibu mau bertanya sesuatu pada kamu. Iya, boleh, Bu. Silahkan. Ada apa ya, Bu? Ya, baik. Terima kasih. Tidak ada apa-apa kok. Ibu hanya penasaran saja. Akhir-akhir ini Ibu lihat kamu kok sering duduk melamun sendiri. Apa kamu ada masalah ya? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar, Bu. Karena saya terus memikirkan sikap guru matematika, Ibu Dita. Beliau sering menyindir saya saat sedang mengajar di kelas. Menyindir? Menyindir bagaimana ya maksud kamu? Apa bisa kamu ceritakan lebih dalam lagi? Mengapa kamu sampai berpikiran seperti itu? Jadi begini, Bu. Setiap jam pelajaran matematika, Ibu Dita setiap menjelaskan matanya selalu tertuju pada saya. Bu Dita bilang bahwa les matematika itu pemahaman kita. Jadi kalau tidak datang, rugi katanya. Karena tidak cara mengerjakan soal-soal matematika. Nah, lalu bagaimana dengan kamu, Fatma? Bagaimana dengan pendapatmu? Benar apa yang dikatakan Ibu Dita, tapi gimana ya, Bu? Kalau benar, terus mengapa kamu tidak datang les? Kalaupun saya datang, Bu, tidak ada gunanya. Soalnya Ibu Dita selalu memberikan nilai kurang kepada saya. Kemudian Ibu Dita tidak suka kepada saya, Bu, karena saya tidak pernah ikut les dengan beliau. Oke, jadi pembicaraan kita kali ini bertujuan untuk apa? Saya ingin mencari solusi, Bu, agar Ibu Dita tidak lagi menyindir saya pada saat jam pelajaran di kelas. Dan pada saat pemberian nilai, Bu Dita tidak memberikan saya nilai yang kurang lagi. Baik, coba kamu ceritakan kepada Ibu, hambatan apa yang membuat kamu tidak ikut les matematika? Kebetulan les matematika itu dilaksanakan siang hari jam 2 siang. Sedangkan saya baru pulang sekolah jam 1.30, Bu. Jarak rumah saya jauh dengan sekolah, Bu. Perjalanan kurang lebih 30 menit. Jadi saya baru tiba di rumah jam 2 siang, Bu. Sehingga tidak memungkinkan saya untuk ikut les. Oke, lalu bagaimana pendapat kamu? Apakah yang kamu lakukan itu, jika demikian kondisinya, karena les matematika juga penting dan hanya dilakukan 3 kali seminggu?
Ya Bu, jadi sepertinya saya akan menemui Bu Dita untuk meminta pada Bu Dita jika bisa waktu lesnya dimajukan jam 4 sore Bu, atau kalau tidak bisa berarti saya harus membawa bekal dan pakaian ganti saat hari les matematika. Oke, bagus ide kamu. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjut dari pembicaraan kita hari ini? Saya akan berusaha menemui Bu Dita untuk hal ini agar saya juga dapat ikut les matematika. Semoga Ibu Dita berkenan untuk menggeser waktunya untuk mungkin saya harus membawa bekal dan pakaian ganti sehingga setelah jam sekolah selesai saya tidak lagi pulang ke rumah. Saya bisa beristirahat di masjid atau sekolah saja sambil menunggu waktu les agar saya tidak terlambat. Wah, bagus, Nak. Jadi, memang seharusnya seperti itu. Jadi, kita harus berusaha memanajemen waktu kita sebaik mungkin agar semua masalah insya Allah dapat teratasi. Oke, jadi kamu harus mampu mengungkapkan masalahmu dengan Bu Dita ya, supaya Bu Dita paham mengapa kamu tidak mengikuti les matematika selama ini. Baik, Bu. Terima kasih atas arahan, Bu. Sehingga saya bisa menemukan solusi dan tahu apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya, Bu. Alhamdulillah, saya sudah lebih lega. Semoga saya rencanakan berhasil, Bu. Iya, sama-sama. Semoga kamu dapat membagi waktu dengan baik dan lebih semangat lagi ya belajarnya. Baik, Bu. Besok saya akan menemui Bu Dita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pengamat. Saya melihat coaching yang dilakukan oleh Ibu Nur Hidayah sudah bagus. Saya dapat melakukan di mana dia sudah dapat melakukan komunikasi yang asertif. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga sudah bersifat terbuka dan dapat membangun kepercayaan serta rasa aman bagi coach. Secara umum, langkah-langkah coaching yang dilakukan sudah menggunakan model Tirta, di mana tujuan coaching sudah jelas terlihat, yaitu ingin mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Dalam hal ini agar Bu Dita tidak lagi menyindir dan memberikan nilai yang buruk. Kemudian identifikasi masalahnya tadi juga sudah terlihat jelas, di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam kepada coach, sehingga coach mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian rencana aksi juga sudah terlihat jelas, langkah-langkah yang akan diambil oleh coach untuk menyelesaikan masalahnya, di mana dia akan menemui Bu Dita untuk mendiskusikan jadwal les, atau coach juga harus membawa ganti agar dia bisa ikut les jika jadwal lesnya tidak bisa dipindahkan. Kemudian tanggung jawab juga sudah terlihat dengan jelas, yaitu coach akan segera menemui Bu Dita dan coach juga berjanji akan memanage waktu sebaik mungkin agar ia dapat ikut les matematika. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita ke kasus 3. Di sini pengamat Fatmawati, coachnya Rosmia Alirman, coachnya Nur Hidayah.
Suatu hari, rekan saya bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan saya mengajar tanpa buku teks. Rekan saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan, pengawas tersebut, rekan saya menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Berikut percakapan antara coach dan coach. Saya persilahkan. Assalamualaikum Bu Nur, apa kabar hari ini? Baik, Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, baik. Ibu Ros sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya, tadi pagi Ibu dengar Ibu Nur mencari saya di kantor ya? Apakah ada hal yang mau Ibu ceritakan ke saya? Iya Bu, ada hal yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Saya agak kesal kepada kepala sekolah. Boleh saya ke rumah Ibu nanti sore? Oh iya, tentu saja boleh Bu. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang menjadi tujuan dari pertemuan kita? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Oh, baik. Coba ceritakan permasalahan apa yang membuat Ibu kesal. Jadi begini, Bu Ros. Saya itu agak kesal kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah karena saat pengawas melakukan supervisi di kelas saya, pengawas menemukan saya mengajar tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Pengawas bilang bahwa pembelajaran harus menggunakan buku teks sebagai sumber belajar sesuai dengan kurikulum. Nah, lalu pengawas juga menegur saya. Saya mengatakan kepada pengawas, mohon maaf Pak, saya mengajar menggunakan sumber belajar lain, akan tetapi pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan kurikulum. Pengawas merasa keberatan dengan jawaban saya dan menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah memanggil dan menegur saya, Bu. Oh, jadi seperti itu ceritanya. Terus, bagaimana pendapat Ibu tentang penggunaan buku teks dalam pembelajaran? Menurut saya, Bu, penggunaan buku teks dalam pembelajaran bagus. Akan tetapi, buku teks bukan satu-satunya sumber belajar dan bukan merupakan suatu keharusan. Masih banyak sumber belajar lain, asalkan itu tidak keluar dari konteks kurikulum dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dan juga pembelajaran menggunakan buku teks merupakan pembelajaran konvensional yang agak membosankan sih bagi murid. Coba Ibu ceritakan sumber belajar apa saja yang Ibu gunakan dalam pembelajaran. Begini Bu, saya menggunakan sumber belajar dari lingkungan, media elektronik seperti video yang menarik berupa PPT dengan menggunakan aplikasi Canva, Pixel Lab, KineMaster, dan dalam video tersebut disertai dengan teks sehingga murid-murid tidak hanya mendengar tapi juga bisa membaca langsung. Nah, bagaimana pendapat murid-murid Ibu di kelas ketika Ibu mengajar dengan menggunakan sumber belajar dari lingkungan atau yang berupa media elektronik seperti video dan lain-lainnya? Murid-murid sangat senang dan lebih semangat belajarnya karena pembelajaran lebih bervariasi, tidak membosankan, ada video yang disertai teks dan gambar-gambar yang menarik. Hasil belajar murid-murid pun jadi lebih baik dibanding ketika saya menggunakan buku teks sebagai satu-satunya referensi dalam pembelajaran. Murid-murid mengantuk, merasa bosan.
Wah, sangat bervariasi ya, Ibu. Kalau boleh, saya menyimpulkan pengawas sekolah itu marah karena saat mengajar Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber referensi dalam pembelajaran. Benar begitu, Bu Nur? Iya, benar sekali, Bu Ros. Nah, apakah rencana atau langkah-langkah yang akan Ibu lakukan selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan Ibu? Pertama, saya akan bertemu kepala sekolah dan pengawas untuk mengucapkan terima kasih sudah melakukan supervisi di kelas saya, dan saya akan meminta maaf jika ada kalimat saya yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan beliau saat mensupervisi saya. Semoga beliau memaafkan saya. Kedua, saya akan meminta kesediaan Bapak Kepala Sekolah dan pengawas sekolah untuk berdiskusi tentang penggunaan beberapa sumber belajar yang menarik dan menyenangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samania yang dapat meningkatkan hasil belajar murid. Nah, bagus langkah-langkah yang Ibu akan lakukan. Apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya akan melakukan survei dengan memberikan angket atau lembar observasi kepada murid-murid, Bu, untuk memberikan pendapatnya tentang sumber belajar apa yang menarik dan dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Bagus. Terus, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu? Pertama, Bu, besok saya akan bertemu dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk meminta waktu dan kesediaan beliau. Jika ada jadwal beliau yang kosong, saya ingin berdiskusi dengan beliau tentang sumber ajar yang digunakan dalam pembelajaran. Kedua, saya akan mencoba memperlihatkan beberapa sumber belajar berupa video yang menarik yang sudah saya buat sesuai dengan kurikulum. Nah, bagus sekali langkah-langkah yang akan Ibu ambil. Selanjutnya, siapa yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu? Saya akan mengajak wakil kepala sekolah kurikulum untuk membantu saya mencapai target pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah saya buat. Alhamdulillah. Terus semangat berkarya ya, Bu. Jadi cukup sampai di sini cerita kita hari ini. Alhamdulillah. Baik, Bu. Saya sangat berterima kasih. Ibu sudah mau mendengarkan saya, membantu saya menyelesaikan permasalahan saya. Baik, sama-sama, Bu. Terima kasih juga. Cukup sampai di sini percakapan kita hari ini. Kebetulan saya juga ada urusan. Jadi kita akhiri sampai di sini ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Pengamat. Terima kasih. Dari hasil pengamatan saya, kasus 3 ini tentang kasus seorang guru yang bermasalah dengan pengawas. Menurut saya, kita menggunakan model Tirta karena di sini ada coach sudah membuat kosnya mau mengeluarkan unek-uneknya mampu coach di sini mampu memancing kosnya untuk mengeluarkan keluh kesahnya. Di sini juga dia sudah ada tujuan dalam pertemuannya.
dalam membahas menyelesaikan masalah guru tersebut. Terus di percakapan ini juga sudah ada identifikasi masalah, bagaimana dia mampu memberikan solusi coachnya dalam menemukan solusinya, bagaimana dia harus memecahkan masalahnya sendiri. Ada aksi nyatanya, ada dia memiliki rencana ke depan dia menyelesaikan masalahnya coach ya. Di kasus ini juga tanggung jawabnya di situ dia memiliki komitmen, dia untuk menjalankan rencana, berkomitmen untuk bertemu dengan kepala sekolah dan menanyakan model pembelajaran. Saya kira itu dari pengamatan saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, Pak. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Fasil. Bagaimana Bu? Sudah selesai Bu ya? Iya Pak. Ya kalau sudah selesai ini Pak. saya matiin rekamannya. Silakan masuk ke main room Bu. Baik Pak.